Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allaha ya'lamu katsiran mimma ya'malun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu insyaallah minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan sebanyak-banyaknya alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ibu dan bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, salah satu tujuan daripada dijadikannya bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan pendidikan dan pembentukan karakter kembali bagi manusia, khususnya umat Islam, adalah bagaimana mengembalikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mereka selalu menghadirkan di dalam hati, pikiran dan perasaannya selalu diawasi oleh Allah. Itulah sebabnya kita semua yang sudah makan sahur ini, sebentar di siang hari ketika lapar datang menggerogoti perut kita, kerongkongan kering karena kehausan, walaupun ada sisa-sisa makan sahur, bahkan ada kue yang tersimpan di dalam kulkas, ada air es di dalam kulkas, kita walaupun sendiri di dalam rumah, kita tidak berani mengambilnya. Kenapa? Karena ada rasa pengawasannya hadir dalam diri kita. Kan boleh seandainya tidak hadir kesadaran penuh dalam diri kita, boleh dong jam 2 siang, jam 1 siang setelah istri tidur, anak-anak tidur, kita diam-diam pergi ambil. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena kita merasa ada Allah melihat kita. Ibarat CCTV, ada yang mengontrol kita, ada yang melihat kita. Masjid kita kalau saya lihat ada CCTV. Apa guna daripada CCTV? Tidak lain adalah membantu kita untuk mengawasi segala objek dan seluruh aktivitas yang ada di sekitar masjid. Dimana kalau kita belajar pada kamera CCTV, ada 3 perangkat dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama kamera.
Kamera bertujuan untuk menyorot atau mengambil gambar atau video atau objek. Kemudian hasil rekamannya dihantar oleh perangkat kedua namanya kabel. Dan hasil yang dihantar dari kamera ke kabel tersimpan dalam HDR, namanya hard disk recorder. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ternyata subuh pertama bulan Ramadan 1445 Hijriah, setelah kita sholat subuh, seluruh pengurus sudah pulang. Tiba-tiba ternyata ada kecurian di dalam masjid. Maka karena bantuan daripada rekaman kamera CCTV bisa dibuka kembali hasil rekamannya. Ternyata didapat ciri-cirinya. Oh, yang ambil kotak amal, ciri-cirinya adalah songkok putih, jubah putih. Nah, mau apa? Oh, ternyata Pak Basri misalnya. Tidak ada Pak Basri tuh? Tidak ada. Maka karena ada rekaman itu kita dapat mengetahui. Jamaah sekalian, apa hubungan kamera CCTV dengan puasa? Ternyata sadar atau tidak, kita semua telah diletakkan perangkat kamera CCTV oleh Allah yang pada nanti di yaumil hisab, ketika telah manusia dipindahkan daripada masyar ke yaumil hisab, akan dibuka segala bentuk dan segala aktivitasnya, baik aktivitas yang baik ataupun aktivitas yang buruk, baik ibadah kepada Allah ataupun maksiat kepada Allah. Sehingga banyak orang nanti akan berperkara dengan diri sendiri. Kita biasa mendengar ayat yang terdapat di dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat, suatu saat nanti mulutmu itu tidak bisa bicara. Kenapa? Karena dikunci oleh Allah. Tetapi tangan dan kakimu akan memberikan kesaksian atas apa yang pernah kalian kerjakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa mulut itu dikunci? Karena ternyata tabiatnya memang mulut. Kalau kebaikan kita yang dibuka, cepat-cepat kita akui. Kan begitu manusia. Oh, siapa yang kerja itu masjid sehingga cantik? Oh, saya itu. Seandainya saya bukan pengurus itu, bukan saya itu. Ya kan? Gitu. Tapi kalau kesalahan kita diungkit, maka kita tidak mau akui. Bahkan kita rela bertengkar. Jangan kau sembarang bilang, siapa anak kamu manjo? Betul tidak? Makanya karena mulut kita ngeyel, maka Allah membuat lidah kita mengambang, membesar. Coba bayangkan jamaah, ketika lidah kita membengkak seperti kepalan tinju kita, maka tidak bisa lagi goyang. Maka dengan kebesaran Allah, tangan, kaki berbicara, memberikan kesaksian atas apa yang kita kerjakan. Apa benar di subuh hari engkau pergi sholat subuh di Masjid Al-Ikhlas, Boron Jambu, Antang? Benar ya Allah. Apa betul kau yang ambil sandalnya itu dan nompo? Bilang tidak. Tapi akana bangking kana nga. Betul. Anne na pake ronga ngalle kas sandala sallo jitu tena nasin tapa. Tidak sama warnanya itu dari rumah. Tapi pas dapat sandal sallo baru, nambil ki. Betul itu ya Allah. Itu satu Pak. Maka puasa ini dihadirkan oleh Allah agar kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Makanya Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu tanda orang yang bertakwa adalah selalu merasa takut. Kenapa takut? Takut karena dilihat oleh Allah jika dia bermaksiat. Kedua, takut dan malu dilihat oleh Allah karena dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perangkat selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ayat yang saya baca tadi dalam surah Fussilat ayat 21. Wa ma kuntum tastatiruna
ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum allaha ya'lamu katsiran mimma ya'malun. Hai manusia, rupa tahu, apakah kalian mengira engkau akan terlepas dari kesaksian tanganmu sendiri, kakimu sendiri, pendengaranmu, penglihatanmu, bahkan kulitmu akan berbicara di hadapan Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, apa kata Ibnu Aitullah Az-Zakandari dalam kitab Hikam? Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka bukalah sarungmu terlebih dahulu. Ibu, kalau ada orang yang mau ajak gosip, maka kata Ibnu Aitullah, boleh engkau bergosip asalkan buka dulu sarungmu. Sarung yang mana yang harus kita buka? Wadimar, gajah duduk, atau sarung batik, atau sarung sutra? Bukan. Atau jubah, kemeja, kerudung yang harus kita buka? Bukan. Ternyata kata beliau, kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, buka sarungmu. Sarung yang dimaksud adalah kulit. Kenapa? Karena kulit ini berdasarkan hasil penelitian. Kulit ini Bapak Ibu sekalian, anebukulenta terdiri dari 80% karbon. Karbon sifatnya menyimpan data, menghantarkan data. Ini HP tuh, ini HP Ada itu HP kalau dibuka kartunya, ada itu cila-cila warna emas, ya kan? Itu karbon. Kemudian kalau dibuka perangkat HP, di dalamnya juga ada kayak emas, itu karbon. Coba Miki gores sedikit itu kartuta yang warna emas itu, gores sedikit paku, tidak bisa berfungsi, tidak bisa kirim data, tidak bisa terima telepon. Kenapa? Karena rusak karbonnya. Sama dengan kita, Allah ini seolah-olah berkata, silahkan berbuat maksiat semaumu, ya. Silahkan Anda berbuat semaumu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu akan mati dan akan dibuka segala bentuk perbuatan kalian. Sehingga kulit kita ini adalah karbon yang menyimpan data. Itulah ingat, adalah Al-Quran menyebutkan, fa inna ma'al usri usra, ya, fa inna ma'al, bukan. Faman ya'mal miskala syarratin khairan yarah, wa man ya'mal miskala syarratin syarran yarah. Allah akan balas perbuatan kita walaupun sebesar zarrah. Zarrah dalam bahasa kimia, dalam bahasa fisika atom. Atom saja itu kecil sekali Pak, tidak bisa dilihat. Bahkan dia masih terdiri dari 3 bagian. Ada proton, ada elektron, ada neutron. Masih kecil. Tapi kebaikan yang kita lakukan, walaupun kita tidak terlihat, apa perbuatan baik yang tidak terlihat oleh kasat mata, tapi dibalas oleh Allah, yaitu prasangka baik. Makanya agama kita memerintahkan agar kita husnuzon. Kita dilarang buruk sangka, prasangka buruk. Niat, walaupun katanya belum dilakukan, kalau kebaikan sudah dibalas oleh Allah. Tapi kalau keburukan walaupun masih niat belum dibalas. Maka jamaah sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dengan hadirnya bulan Ramadan ini, mengajak kita untuk menjadikan diri kita sebagai manusia-manusia unggul, manusia-manusia yang senantiasa memiliki karakter takwa. Dan ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah senantiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Kemudian tanda orang yang bertakwa sebagaimana dibacakan oleh imam tadi, alladzina fis sarra'i wad dharra wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa adalah alladzina fis sarra'i wad dharra, adalah mereka senantiasa berbagi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.
baik banyak rezeki maupun sedikit rezeki, Allah latih kita di bulan Ramadan ini untuk berbagi. Bayangkan Pak, di bulan Ramadan ini gigili atau gigilikah masih dia berbagi. Semua orang yang gigil pada bulan ini pasti dia sedekah. Betul apa betul? Yang selama ini di luar bulan Ramadan jarang bersedekah, pas masuk bulan Ramadan dia bersedekah. Maka Allah salah satu bentuk kasih sayangnya, dia hadirkan bulan Ramadan untuk mengembalikan fitrah kita, sejatinya diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah orang yang bertakwa, sebagaimana dalam Al-Quran Ali Imran 134 adalah mereka mampu menahan amarahnya. Dalam bulan puasa ini, sejengkel apapun kepada istri kita, kita tahan amarah kita. Sejengkel apapun kepada anak kita, ibu kita, tahan amarah kita. Kenapa? Itulah yang diharapkan bulan Ramadan. Dan wal afina anin nas adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua hanya beda kata di tengahnya, yaitu siang diganti dengan kana. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri menegakkan malam-malam Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin, banyak orang mendapati bulan Ramadan dia mengalami kerugian. Kenapa? Dia hanya menahan lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan selain lapar dan haus. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan dia sia-siakan kehadiran bulan Ramadan. Padahal Allah janjikan siapa yang benar-benar berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha Allah, balasan dari Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Ingat, ada 3 dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah walaupun kita berpuasa setiap tahun. Apa itu? Rasulullah bersabda, sebagaimana biasa kita dengar ketika naik di mimbar, beliau mengaminkan 3 doa. Malaikat Jibril berdoa, lalu Rasulullah mengaminkan. Apa doanya Jibril? Ya Allah, aku tarimai, jangan terima amal ibadah puasanya dan seluruh rangkaian amal ibadahnya selama bulan Ramadan, yaitu anak yang masih berdosa kepada kedua orang tuanya. Hadirin, sebelum terlalu jauh ini puasa, maka etikanya jangan tunggu lebaran baru datang minta maaf sama ayah dan ibu. Biasanya kita nanti lebaran baru datangi ayah dan ibu untuk minta maaf. Nanti lebaran baru kita telepon ayah dan ibu kita. Nanti mau lebaran baru kita siarai kuburannya ayah dan ibu kita. Padahal kalau kita berdasar pada hadis ini, selayaknya sebelum masuk Ramadan kita harus sudah minta maaf memang. Kenapa? Karena boleh jadi dalam perjalanan dalam 1 tahun ini ada sikap, ada sifat, dan ada tindakan yang membuat hati kedua orang tua kita itu tidak enak. Maka itu menjadi sebuah dosa bagi kedua orang tua kita. Yang kedua, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah sebelum kita minta maaf, yaitu ya Allah jangan terima amal ibadahnya seorang wanita atau istri yang masih berdosa kepada suaminya. Ustaz, kenapa besar sekali ini? Supaya dengar ibu-ibu di belakang. Ibu, tadi sebelum sahur sudah minta maaf sama suami tak? Belum kita? Ya. Sebentar malam sebelum sahur minta maaf kembali. Karena waktu yang paling tepat untuk minta maaf kepada suami itu, Bu, waktunya jam 9 atau jam 10 malam. Jangan pagi, tapi jam 10 malam. Kenapa jam 10 malam, Ustadz? Jam 10 malam itu ya hormonnya laki-laki, hormon kortisolnya sudah turun.
hormon endorfin yang naik, hormon serotonin yang naik. Makanya jam 10 malam ibu laki-laki itu biasa ngopi, ya. Makanya sebentar malam jam 10 malam ambil tangannya suamita, minta maaf, ayah, sayang, daeng. Nakana ustad kasumpayan ri sebuah baji beng pun nasi pamupurang itu waron sebelum ini bela duduk puasanya pamupurang anak kajai dosaku daeng cuma tena kiaseng. Nakana bedain na apa ndi perasaan tena jadi dosanu bah daeng jai dosanku biasanya duit tak 50 tuh. Bukan itu yang ambil itu, saya yang ambil. Ya, Ibu Di, jadi minta maaf memang Ki, ambil tangannya. Terus kita Pak, kadang ada sikap kita yang membuat hati istri itu tergores. Cuma istri tidak bilang-bilang karena hargai kita, tapi ada kata-kata kita, ada sikap kita yang membuat hatinya tergores. Contoh, sudah kita masakkan baik-baik di rumah, tiba-tiba sehingga kita makan di luar, pas tiba di rumah, pikir makan, lalu langsung kita secara tidak sadar bilang kenyanja. Padahal sudah masak, maka itu akan ada perasaan tidak enak. Maka minta maaf memang Ki. Ya. Andi, daeng, ibu, mak, pemupuran tonga na, neton dosaku, kucak-kucak ko selama ini, tena kiasengi, nakana apa njo? Nakana si tujin-tujin na to, gajiku itu dalam 1 bulan 7 juta, tapi 5 juta jiku kasihkan Ki, di mana 2 juta pahe bapak na? Nabila 500.000 ku kasihkan ya makku, alias matuano kau. 1.500.000 di mana? Yang ada janda piran di sana. Mau jadi maafkan suami tak Bu? Oh tambah kacau. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak diterima amal ibadah puasanya seseorang kalau dia masih ada memutuskan silaturahim di antara saudaranya. Ibu, punale baki sisinggon sa ribatan tetangga tak kiri dan kanan usahakan saling memaafkan ya sebelum lebaran. Ya, dalam 1 hari 2 hari ini semaafkan memang. Bagus itu kalau kita sudah saling memaafkan baru masuk bulan Ramadan. Bayangkan pun nasi bombek ya Ibu. Sudah ini pulang salat subuh, tiba-tiba pergi di depan rumah ya kita menyapu. Terus itu bombeta depan rumah keluar juga menyapu. Pas si janjan lek baki, bagaimana perasaan tak? Pasti biris gitu, lain-lain lagi perasaan tak? Sehingga mengganggu jalannya ibadah puasa itu dengan baik. Tapi bayangkan kalau kita sudah saling memaafkan kemarin, hari ini kita silapas si ceritanya palapasi dosa si pemomporan Ki, maka insya Allah ibu tetangga yang pernah baku singgung si salakana, kemudian sebentar habis Ki bikin pak buka, bikin palu butung, bikin jalan kote dan lain sebagainya. Nah sahabat lebat maki si pemoporang kikana meri anak tak. Nah erangan saya tantano mair dan lekang bawakan dia. Karena kita sudah saling memaafkan, kebetulan dia juga bikin es buah. Maka apa kata dia? Nah jangan dulu pulang, sini piringmu. Ya ini bawakan juga mamakmu. Nah itu enaknya Pak. Tapi pun nasi bombeki, rezeki kita akan terhalang. Makanya kata Rasulullah, siapa yang ingin dibanyakkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Oleh karena itu sebagai kesimpulan pertemuan kita pada subuh hari ini, Ramadan hadir sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk mendidik kita, mengembalikan karakter diri kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang senantiasa berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita senantiasa hati-hati dan hati-hati. Kenapa? Karena kita merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Sehingga kalau sudah ada perasaan ini kita bawa kemanapun kita pergi di kantor, pergi di pasar, pergi berdagang, maka kita akan selalu berhati-hati. Ketika kita berdagang menjadi pedagang yang jujur, ketika kita pegawai menjadi pegawai yang jujur. Maka sekarang penjual lansat itu sudah jujur. Apa nak penjual lansat kah? Lansat polmas, lansat manis 5.000 1 kilo,
timbangan ustad. Itu rekaman timbangan ustad, dunia sementara, akhir selamanya. Lansap manis. Pas dicoba manis, tiba di rumah kecil semua. Ketika saya beli kembali, saya bilang, ada lansat kecil mau dijual lagi? Saya bilang, tidak ada lansat kecil. Saya bilang, kemarin itu saya coba manis, pas pulang di rumah kecil semua. Saya bilang, pamupurang kata itu sekilo jikelle kecil. Naki kodo sekre pika kecil ngasing. Bapak Ibu sekalian, maka latih diri kita untuk merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. Maka insya Allah keselamatan akan menanti kita. Kematian husnul khatimah akan menghantarkan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik di sisi Allah, sehingga pada saat kita tinggalkan Ramadan ini, keluar dari bulan Ramadan ini, kita sudah mencapai derajat yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu orang yang diampuni dosa-dosanya yang lalu. Karena diampuni dosa-dosanya yang lalu, maka surga balasannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.